Halo pemirsa, eh, malam hari ini kita ketemu. Nama saya Kak Agus. Pada kesempatan kali ini saya akan memulai video menampakkan wajah dengan eh, kriteria yang cukup sederhana. Tempatnya ini di apa ya? Di pos ronda, tapi di depan rumah. Hanya cari suasana yang sedikit berbeda, suasana yang indah. Malam hari ini kita eh, habis menunggu redanya hujan. Ini sementara baru reda hujan dan kita nyalakan lighting di sini bercakap-cakap menyapa kalian semua. Semoga kalian semua eh, menanti kedatangan saya. Ya, malam hari ini saya hanya ingin bercerita saja bahwa seseorang itu ingin memulai sesuatu itu tentunya kadang memikirkan sesuatu yang berat. Contohnya belum apa-apa kita sudah kadang minder dulu. Mau melakukan apa kita sudah takut dulu. Artinya kita itu ingin punya tujuan, tapi di masa-masa mau memulai itu kita sudah minder, sudah takut, sudah ya istilahnya takut itu banyak kan, takut diomong orang lain, takut gagal. Lalu kita juga memulai masa takut gagal. Contohnya kita di sekitar saya itu mayoritas adalah petani. Seorang petani ingin memulai bertani, memulai bercocok tanam itu kadang belum memulai itu sudah pesimis. Ya artinya eh, petani itu kan mengharapkan panen yang ideal. Artinya ya dari modal berapa, perawatannya bagaimana, hasilnya ya paling tidak ya lebih setara untuk bisa harga jual berapa. Tapi kadang seorang petani belum memulai sudah, wah jangan-jangan besok ini bentar lagi harganya nggak naik, harganya down, atau bahkan malah nggak laku, soalnya banyak yang nanam. Tapi mungkin tidak seperti itu sih. Tidak hanya petani maksudnya. Hampir semuanya ada pedagang. Orang pengen jualan kadang, saya mau jualan apa ya? Sudah nemu tuh idenya, misalnya mau jualan tentang eh, kelontong, misalnya kelontong. Di desa itu kalau kelontong itu masih lumayan ya. Maksudnya spekulasinya mendirikan usaha kelontong itu, warung kelontong itu termasuknya buat kategori itu sudah lumayan. Memulai kelontong itu juga bagus. Di pedesaan itu seperti tempat saya ini bagus sekali. Tapi kadang belum memulai, aduh nanti jangan-jangan modalnya cukup apa enggak ya. Terus jangan-jangan kalau sudah dibuat warungnya, sudah intinya sudah berjalan, banyak yang ngutang apa enggak ya. Terus kalau ngutang pada ngembaliin apa enggak ya. Lah ini kan mindsetnya perlu dirubah.
Ya mungkin kalau di desa ya seperti itu. Artinya kalau misalkan di utang, ya itu hal yang wajar karena mayoritas di desa itu penghasilannya menunggu panen misalnya kan. Tapi kalau kelontongnya kelontong biasa kan misalnya beli sabun satu, ya kayaknya kalau misalkan di hutang ya, ya jarang banget lah. Tapi kadang orang mau mendirikan usaha sudah pesimis. Sama halnya kita hidup itu untuk menuju hal yang baik itu kadang pesimis. Artinya hal baik itu kan sesuatu yang istilahnya kita itu wajib untuk melakukan. Nah, sedangkan hal jelek adalah sesuatu yang wajib kita tinggalkan. Nah, ini keseimbangannya itu seperti itu. Contohnya kita punya hal baik, ya kita segera lakukan. Setelah kita lakukan, kita bagus, tugas kita adalah apa? Menyalurkan kepada orang lain. Kita mengajari orang lain kalau itu bermanfaat buat orang lain. Terus apalagi? Kita mengeksplorkan kepada orang lain agar apa? Agar orang lain itu meniru. Meniru apa yang kita lakukan itu hal yang baik, positif. Orang lain merasa punya manfaat dari kita, yaitu seperti itu harus kita lakukan. Jadi jangan pesimis dulu. Ya memang kita sebagai insan yang sejati, artinya ya kita tidak perlu merasa bahwa diri kita itu yang paling baik. Tapi ya kita harus mengeksplorkan bahwa diri kita itu baik. Artinya baik itu ya antara untuk diri sendiri dan kepada Sang Pencipta. Orang lain itu memandang ya hanya sebatas memandang. Tapi kalau kita sudah pesimis di awal, tidak mau melakukan hal yang energik, sudah pesimis dulu, pasti ke depan juga akan terus menerus kita itu akan dihujat, dan dihujat dengan rasa pesimis itu. Nah, inti dari yang ingin saya sampaikan sebenarnya hanya sesuatu hal yang baik, dimulainya dengan baik, akan dikemas, diproses dengan baik, pasti hasilnya akan baik. Contohnya seperti ini. Di awal tadi saya sudah menceritakan tentang layaknya petani di sekitar tempat tinggal saya. Di tempat saya itu pedesaan ya, artinya mayoritas petani, mata pencahariannya itu mayoritas petani. Jadi petani yang bagus itu jangan melihat atau memandang dari hasil dulu. Jadi selesaikanlah di masa-masa awal punya niat yang baik dulu. Saya mau meniatkan diri menanam misalnya cabai. Karena di tempat tinggal saya ini ya di tanah yang sedikit tinggi, jadi tidak istilahnya untuk menunggu air itu tidak menggunakan irigasi. Jadi menggunakan tada hujan. Kalau musim-musim hujan itu nanam padi, kalau musim-musim kemarau itu nanamnya palawija. Palawija itu ya istilahnya selain tanaman padi lah kayak gitu aja. Terus di musim-musim kemarau itu orang misalnya menanam cabai. Ya itu harus punya niat yang baik dulu. Saya menanam cabai, diniatkan dengan baik. Terus ini tujuan saya menanam cabai itu untuk apa? Satu, mencari hasil yang bagus. Yang kedua, misalnya untuk besok pas saya menanam cabai ini, semoga Tuhan memberkahi, lancar untuk menyekolahkan anak-anakku.
misalnya untuk usaha yang lain modalnya bertambah, terus misalnya untuk bisa beli motor, bisa beli mobil. Itu jangan salah loh, di sini itu petani itu kalau yang memang benar-benar sukses itu hasilnya lumayan banget. Artinya daripada yang sebagai apa ya, pegawai negeri mungkin kalau yang benar-benar sukses ya sukses. Jadi kadang udah itu petani itu jangan diremehkan. Orang hidup itu tanpa petani kayaknya nggak bisa hidup, karena kita makan juga mayoritas dari makanan hasil dari hasil buminya petani. Nah, teman-teman semuanya, eh apa ya? Nah, dari niat yang baik tadi seorang petani pasti karena sudah mempunyai niat yang baik, rasa optimis ketika sudah ditanam itu si pohon cabainya, bibit cabainya sudah ditanam, itu pasti kita akan menjalani proses perawatan, pemupukan, penyiraman, penyemprotan hama, penyemprotan perangsang buah, misalnya untuk agar daunnya tetap bagus, konsisten, agar sudah berbuah itu buahnya mempertahankan yang bagus, kualitas yang bagus, agar mencapai target apa ya? Target buah itu layak jual, nilainya tinggi. Nah, dari segi ini ya kita semua itu punya konsep, konsep yang matang, konsep yang ideal. Tentunya kita sendiri, kita memandang eh, kecuali kita pemula banget lah, artinya kita kan di lingkungan sekitar ya sudah melihat kondisi teman-teman seperti apa, kondisi apa seperti apa. Nah itu eh, jangan jangan dijadikan hal yang istilahnya yang baru kita menemukan. Seorang petani karena di lingkungannya mayoritas pasti ya mungkin tanyalah sama teman, tanyalah sama tetangga. Kalau orang ahli mungkin di pedesaan ya jarang lah, artinya ahli di bidang pertanian yang mengerti struktur tanah, yang mengerti tentang pH tanah, keasamannya berapa, airnya bagaimana, itu ya jarang. Tapi dengan ilmu logika, ilmu apa ya, pengamatan, ilmu titen ya kalau di sini, itu dengan mudah aja. Misalnya kita dalam 1 minggu itu kita harus dalam kondisi kondisi musim kemarau itu harus menyiram berapa kali. Kan tidak mungkin lah kita menyiram setiap hari karena ya tanahnya kan juga tidak tidak langsung kita siram besok kering kan enggak. Misalnya 3 hari sekali, berarti seminggu misalnya kita bagi ya seminggu 2 kali siram. Jadi disiram. Terus untuk pemupukan berapa? Misalnya kita pemupukan dibagi sebulan 2 kali. Atau misalnya penyemprotan hama ya kita seminggu sekali atau berapa, itu schedule itu akan terlihat kalau kita melaksanakan. Dan itu ya istilahnya tidak bisa jadi patokan. Artinya kondisi alam, cuacanya bagaimana, kondisinya bagaimana, itu kan harus bisa kita lihat, kita cermati untuk mencapai hal-hal yang itu. Nah, teman-teman sekalian, dari situlah petani nanti akan muncul yang tadi sudah perawatannya baik, pasti akan tercapai hasil yang baik. Hasil yang baik itu apa? Hasil yang sesuai kita inginkan. Misalnya cabai itu tadi sudah dirawat, dipupuk, kemungkinan besar itu sudah bisa dipastikan hasilnya juga bagus. Ya kecuali ada hama-hama yang tidak tertentu lah, tidak bisa kita prediksi. Sekarang hama itu kan memang
ekstrim-ekstrim ya, kadang kebanyakan pupuk akhirnya apa lah, itu kan pola nanti bisa dipelajari selanjutnya. Terus kadang ada hama, kalau di sini misalnya cabai itu hama patek. Patek itu kalau diobati sebenarnya sudah ada obatnya sekarang, banyak di toko pertanian juga banyak, online juga banyak. Nah sekarang petani sekarang kan sudah canggih-canggih tuh, istilahnya canggih itu di zaman modern itu kan banyak HP, banyak tutorial juga, apalagi di YouTube. Konten-konten di YouTuber itu apa banyak banget. Sekarang petani itu tinggal lihat aja lah, lihat bagaimana polanya, mereka yang sudah berpengalaman pasti mayoritas sekarang jadi konten kreator di YouTuber. Nah, dari segi itu tinggal nilai jualnya, pemasarannya, marketnya, arahnya kemana. Kalau targetnya hanya target di lingkungan sekitar, wilayah market sekitar, ya kita pemasarannya jangan terlalu tinggi. Artinya tidak terlalu tinggi itu ya harga kawan. Baru nanti kalau kita keluar, kita akan tingkatkan. Karena kualitas kita itu kualitas yang sudah berani kita jamin. Artinya berani kita jamin ya kita sudah rawat dengan bagus, kita sudah pupuk dengan bagus. Hasilnya yang bagus itu yang kita jual, yang tidak bagus ya kita pisahkan. Kita pisahkan, kita apa namanya? Bisalah kita nanti kalau ada yang beli, kan kadang ada yang beli itu dengan kualitas yang tidak bagus ada. Tapi dengan harga yang sekian, tidak sama, ya pasti tidak sama. Daripada dicampur hasilnya akan membawa jelek yang bagus-bagus. Nah itu. Nah, terus kemudian yang kedua itu tadi di market, misalnya di kelontong. Nilai kelontong, warung kelontong itu sangat luar biasa. Jasa-jasa di situ itu mulia sekali, artinya mulia sekali, menyediakan perputaran ekonomi yang bagus. Misalnya ada apa ya, orang mau beli sudah dekat, tidak perlu ke pasar yang jauh, tinggal di warung kita. Orang mau beli sesuatu tinggal kemas oret-oretan, yang mau dibelanjakan apa aja tinggal datang ke warung kita. Tidak perlu yang namanya pergi-pergi jauh. Terus misalnya di pedesaan itu kan mayoritas orang beli itu kan ya tidak untuk ya artinya untuk konsumen itu ya konsumtif. Maksudnya konsumen ya konsumtif itu ya beli untuk dimakan sendiri, tidak untuk dijual lagi. Mayoritas seperti itu. Nah, lontong itu harusnya ya jual ya beli, bagusnya. Misalnya teman-teman semuanya itu memanajemennya itu di kelontong, kalian tuh misalnya jual tempe. Tempe itu kan produknya misalnya bukan dari teman tetangga kita, ya kak, ya kan? Misalnya dari tetangga sebelah lah, desa sebelah. Lontong kan kita ranahnya hanya ranah desa aja, itu pun kadang hanya ranah apa ya, satu RT lah misalnya. Jadi pembelinya itu tidak jauh dari itu. Jadi misalnya tetangga kita itu ada produksi gula Jawa, kita tampung aja. Jadi konsepnya itu UMKM, manajemen UMKM wilayah sekitar aja.
menjadikan nilai jual eh, apa produk teman kita sebagai daya tampung aja. Orang butuh itu langsung ke kita, bukan ke produksi apa tempat tempat pembuatannya. Jadi si produsen itu nanti setor ke kita yang memasarkan, kayak gitu. Terus misalnya ada produksi eh, cemilan, iya ke kita aja, nggak masalah, itu nggak masalah. Ataupun nanti yang misalnya tempe yang di tempat kita misalnya ada, ya udah titipkan aja. Jadi sebagai marketnya sebagai penjual kontong, ya bagusnya ya jual ya beli. Misalnya ya lagi saya kasih contoh, hmm, kelapa. Di desa itu pohon kelapa sekarang banyak. Andai kata pohon kelapa itu hanya dibeli oleh para pembeli kelapa, pedagang kelapa yang akan diekspor ke luar daerah, misalnya dari kabupaten kita ke kabupaten tetangga, itu lama-lama harga itu akan terlalu tinggi dan kembalinya efeknya ke kita itu kita nggak mampu beli. Misalnya harga kelapa ya yang dari eh, petani itu, misalnya orang penjual kelapa itu misalnya beli 2.000. Nah itu kalau dimarketkan ke warung kita, ya kan, kita itu paling bisa menahan harga itu 3.000 sampai 3.500 saja. Itu kita sudah dapat untung 1.000 1.500, ya kan? Itu tetangga kita sudah makmur, tidak perlu metik buahnya, tidak perlu ngupas, ya kan? Sudah itu. Nah, kalau harga kelapa itu apa ya? Harga kelapa itu diekspor ke luar daerah, ke kabupaten tetangga atau ke kecamatan sebelah, itu nanti efeknya itu ke tempat kita itu sudah tinggi lagi. Ya dah, sinilah kalau sama tetangga sendiri. Harganya berapa, temu berapa. Misalnya sana sudah beli sendiri, sudah metik sendiri, ya kan, yang punya pohon kelapa, metik sendiri, terus sudah dikupasin, terus nanti ke kita jual. Kita beli 2.000, kita jual 3.000. Tetangga kita itu makmur, pasti akan makmur. Artinya kita tidak usah mencari untung yang tinggi. Kita cukup fokus aja pada eh, kemakmuran. Contohnya, kalian itu misalnya punya gula kelapa, gula gula Jawa. Itu kalau para produsen itu menjualnya ke UMKM, ke warung, itu nilai jualnya tidak terlalu tinggi. Jadi tetangga sebelah itu akan bisa akan bisa menikmati. Beda lagi kalau misalnya gula kelapa, gula Jawa itu harus di apa ya harus dijual itu ke pabrik kecap misalnya. Itu misalnya nilai jualnya juga tidak terlalu tinggi. Kalau kita ingin nilai jualnya tinggi, ya harus kita kemas yang rapi, ya kan? Harus kita labeli yang rapi dengan dibanderol harga berapa. Jadi kita itu harus mampu membranding kalau kita mau jual yang tinggi, tapi itu kan butuh proses. Artinya sudah levelnya itu sudah level bukan UMKM yang sederhana saja mencapai hasil.
Nah ini kan hanya sebagai gambaran awal mula yang baik pasti akan mencapai titik yang baik. Nah kalau kita akan mencapai baik yang lagi ya kita harus membranding. Kita misalnya punya gula Jawa yang biasanya itu dikemas menggunakan plastik. Atau misalnya pakai hanya kresek aja, plastik kresek. Plastik kresek seperti ini. Ya kan? Nah ini kan hanya nilai jual yang istilahnya antara aku dan kamu aja. Bukan bukan apa ya, titiknya itu bukan 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 ke manca kabupaten ataupun manca provinsi. Kalau kita branding, kita kemas menggunakan misalnya kita punya tetangga punya kerajinan bambu. Kita kemas dengan kerajinan bambu, gulanya kita masukkan, dipusatkan untuk oleh-oleh, itu sudah beda lagi. Kemakmurannya itu sudah beda lagi. Nah, yang saya maksud di awal kita itu sudah tidak pesimis untuk memulainya, kita harus berani. Di tengah-tengah prosesnya kita nikmati, kita jalin dengan bagus, hasilnya nanti akan bagus. Brandingnya kalau ingin kita laksanakan ke tempat yang lebih luas, ya kita harus mengolah itu di situ yang lebih ekstra. Misalnya apa ya, nggak ada contoh. Misalnya tadi itu kita manfaatkan lokal. Di lokal itu di sini misalnya di desa itu banyak pohon pandan. Pohon pandan itu kalau kita anyam diprospekkan sebagai wadah. Kalau dulu di sini itu daun pandan bukan pandan wangi ya. Daun pandan itu apa ya, dijadikan sebagai rajut apa anyaman buat membuat kopi, untuk wadah tembakau, orang rokok itu dulu itu seperti itu. Ataupun namanya apa ya, celepen. Kalau di sini mungkin celepen ya. Kalau di tempat kalian saya nggak tahu. Artinya celepen itu tempat penyimpanan barang. Kalau di sini ada orang yang namanya dulu itu orang Nginang. Nginang itu orang Nginang ya, bukan Minang. Orang Nginang itu orang yang memanfaatkan daun sirih dicampur dengan kapur, ya mungkin kapur sirih ya, apa namanya itu. Nah itu untuk perawatan gigi agar kuat itu ya dulu seperti itu. Nah tempatnya itu menggunakan itu. Nah kalau kita branding itu tidak hanya untuk tempat-tempat seperti itu. Sekarang ya zaman modern mungkin sesosok daun pandan yang nilai jualnya tidak terlalu tinggi itu, misalnya kalau sekarang kita branding, coba kita misalnya buat tempat HP, ya kan, keren kan, buat tas sekolah yang istilahnya eh gini, kalau kita berbicara di wilayah kita, kita itu rasa ego itu banyak. Kita tidak mau menghargai karya wilayah lokal. Nah, wilayah lokal itu harusnya kita lestarikan. Saya punya teman dulu memanfaatkan namanya itu apa ya, batang, bukan batang, ya, apa ya, akar dari pohon pandan itu kan ada akar yang apa ya namanya ya, kalau orang sini namanya
pelenan. Itu untuk buat dadung. Dadung itu bahan-bahan untuk produksi dadung. Dadung itu dikemas yang sederhana saja karena mayoritas di sini itu petani, ya peternak. Jadi dadung itu dibuat tali, namanya tali dadung yang sederhana, bukan yang tinggi itu. Itu di sini dulu juga rame, artinya rame karena mayoritas ini petani, peternak. Di peternak ini tali dadung itu digunakan untuk ngikat sapi, ngikat kambing. Itu misalnya di pasar ya, di pasar hewan. Orang pas jual kambing, orang pas jual sapi, itu pulangnya sesuai adat yang ada di sini, itu diganti. Mayoritas wajib ganti tali. Tali dari pasar sampai rumah rata-rata itu menggunakan tali dadung. Nanti sampai rumah pembeli baru diganti yang namanya ya tali 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 plastik lah. Tapi mayoritas dulu orang sini sudah menggunakan webbing. Jadi talinya lebih kokoh, lebih lebih nyaman lah. Kalau tali plastik kan licin. Iya seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, hasil itu tanpa proses yang baik pastinya tidak akan menikmati yang baik. Kalian semuanya jika ingin punya hasil yang baik, proses yang baik ya, berarti diawali dengan niat yang baik juga. Itu berlaku untuk semuanya ya, tidak hanya untuk petani tadi, tidak hanya untuk tukang kelontong tadi, semuanya. Kamu pengen punya pejabat, pengen jadi pejabat yang baik itu ya diniatkan dari niat yang baik. Terus kamu pengen jadi sosok, misalnya tokoh agama yang baik, ya harus punya niat yang baik. Tidak semua tokoh agama itu baik, artinya dalam tanda kutip tokoh agama baik itu mungkin hubungan antara tokoh itu kepada Tuhannya itu mungkin baik. Tapi hubungan antar sesama manusia dengan manusianya dulu itu juga perlu harus baik. Jadi tidak hanya peribadatannya saja yang dinilai hanya kepada Tuhannya, tapi ya harus kepada sesama manusia, kepada lingkungan juga harus baik. Jadi semua orang ya pasti ada sifat itunya karena kita manusia biasa. Makanya ya kita sebisa mungkin ya jadilah orang yang baik walaupun orang lain memandang bahwa kita itu hina. Tapi lebih baik lagi ya di mata orang baik, di mata Tuhan itu kita baik. Nah, baik itu kan banyak ya. Kegiatan baik itu banyak kan? Banyak. Kalian mendengarkan saya ngomong seperti ini walaupun omongan saya ini tidak berkualitas, kalau dengan ikhlas, dengan niat yang baik, ya itu sesuatu hal yang baik juga. Semua orang itu misalnya omongannya tidak mungkin orang memberikan nasihat itu perkataannya itu jelek semua atau benar semua. Artinya kita itu mampu menyaring. Ya semampu kita menyaring. Yang baik kita lakukan, yang jelek ya kita tinggalkan. Ya mau nggak mau harus seperti itu. Ya tidak lain kita sadar akan diri kita bahwa kita itu makhluk yang lemah, yang tidak bisa apa-apa, yang
yang siap untuk menjadi media untuk segala hal yang harus kita hadapi selama kita hidup. Jadi ujian, cobaan, hantaman dan lain-lain itu hanya sekedar media saja. Media untuk kita itu terlihatnya istilahnya apa ya? Hanya sebagai media yang akan menjadikan kita itu terbukti barang berkualitas atau tidak. Sesosok manusia yang diuji, dihantam, kok bertahan, tidak mutung, apalagi sampai bunuh diri, yang mampu bertahan, itu pasti akan, ujian itu tidak hanya sia-sia, akan membawakan hasil yang bagus. Contohnya misalnya kalian punya apa ya? Punya ujian hidup ini sengsara terus. Terus mau kerja apa bingung, mau besok mau apa bingung, mau apalagi ya. Pokoknya tidak punya tujuan. Lah ini kan menyulitkan untuk diri kita sendiri. Lah untuk teman-teman semuanya itu ya apa ya, harusnya bisa bertahan untuk menunjukkan bahwa kita itu eksis 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 terus. Artinya eksis terus itu mampu bertahan dari segala cobaan. Ya gitu teman-teman. Kalian sanggup nggak? Pasti kalian akan sanggup. Semuanya itu hanya sekedar apa ya? Hanya sekedar Tuhan itu hanya ingin menunjukkan kalau kamu itu orang hebat, makanya harus diuji. Nah, contoh kecilnya, kalian kan pernah sekolah, tentunya pernah sekolah dong. Gurumu mau meningkatkan kelasmu dari kelas 2 ke kelas 3 ataupun tingkatan apa dari kelas 5 ke kelas 6 atau kelas 6 mau lulus, itu pasti ada ujiannya. Tingkat ujiannya itu kan berbeda-beda. Kelas 1 mau naik ke kelas 2 ya ujiannya hanya sekedar tes kenaikan kelas. Ya kan? Kelas 6 mau naik ke SMP itu pasti ujiannya lebih berat. Artinya lebih berat itu karena dia itu mau naik level yang lebih tinggi dan beda dari wilayah. Kalau kelas 1 naik ke kelas 2 itu kan ya kita hanya tenar di kalangan eh, desa lah misalnya. Kalau kelas 6 mau ke SMP itu kan mau mengeksiskan kita dari misalnya desa Bencar di kecamatan. Itu dipandang di kecamatan. Contohnya misalnya seperti itu. Dari SMP naik ke SMA, anggap saja itu kita itu di wilayah kabupaten itu tenar, dikenal banyak orang. Jadi ujiannya itu ya pasti lebih berat. Nah, dari SMA lulus mau melanjutkan kuliah, itu juga sama saja. Mungkin kita itu akan ditenarkan di wilayah provinsi. Jadi ujiannya SMA juga akan lebih berat lagi. Misalnya kuliah S1 misalnya. Ya itu ya juga kita lulus munakosah ujian skripsi. Ya mungkin kita akan ditenarkan di media eh, wilayah Republik misalnya. S2, S3 itu hanya
hanya selimut saja. Tenornya misalnya ke dunia, ya kan? Tapi kita kan tidak berbicara seperti itu. Artinya niat yang baik, proses yang baik akan menghasilkan sesuatu yang baik. Paham kan teman-teman sekarang sudah? Iya, tentunya harus paham. Artinya ini semuanya kan buat kita semua. Tidak ada yang orang lain pikirkan. Artinya kita itu merasakan untuk diri kita sendiri yang kemudian hari itu orang lain itu juga akan bisa merasakan. Lah agar orang lain itu merasakannya eh, sepadan dengan apa yang kita rasakan, tidak terlalu jelek-jelek amat lah pandangan orang lain ke kita. Ya kita harus mampu mengerem. Bagaimanapun caranya kita harus mampu mengerem. Artinya ya berperilakulah kepada teman sebaya, kepada adik-adik kita, kepada orang tua itu harus kita bedakan. Kepada adik-adik ya kita menyayangi. Sama teman kita harus bisa menghargai. Kepada orang tua kita harus menghormati. Nah ini ritme-ritme ini harus bisa kita bedakan. Untuk mula awal yang baik, menuju dengan proses yang baik, akan mencapai tujuan yang baik juga. Hasil yang baik itu ya dimulai dari situ. Bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Seperti itu. Contoh saja kalian itu di masyarakat misalnya terkenal dengan hal-hal yang kurang berkenan diterima di masyarakat. Misalnya sebagai apa ya? Misalnya sebagai pemabuk. Kalau kalian sebagai pemabuk itu ya apa ya? Anggapnya orang itu pasti menganggap kalian itu ya tidak bagus. Ya memang itu mabuk itu tidak bagus. Negara juga melarang, agama juga melarang. Terus misalnya hal yang menurut kita itu bagus, walaupun kita melakukan bagus, tapi orang lain menyangkanya kita buruk itu juga banyak. Contoh saja hal yang paling kecil itu tato. Kita bertato itu bukan berarti kita jahat, bukan berarti kita buruk. Misalnya kita itu bertato, perilaku kita baik, perilaku kita bagus, ya pasti akan diterima oleh masyarakat. Tapi orang lain yang tidak tahu kita, pasti akan menilai kita itu langsung capnya itu cap jelek. Kenapa itu orang bertato? Ya kan? Orang bertato itu di daerah saya itu identik orang yang nakal. Capnya sudah cap orang yang nakal kalau di wilayah wilayah saya ini. Nah, bahasa orang sini itu mengibaratkan eh, apa ya? Ya kalau di bahasa Indonesia kan ya beda wilayah, beda tatanan, ya kan? Beda wilayah, beda tatanan. Ya dari semuanya, tatanan adatnya, tatanan kesehariannya, tatanan kepribadian antara sosialnya. Kalau tatanan agama itu kan yang mengatur agama, tapi kan dipengaruhi oleh budaya yang mempengaruhi, ya kan? Terus lingkungan mempengaruhi, cara berbicara mempengaruhi. Coba misalnya orang sini berbicaranya terlalu cepat, berbicaranya terlalu lantang, keras, di sini pasti ya capnya kurang kurang bagus. Padahal itu kan logat bahasa yang mereka punya. Misalnya
orang beda wilayah di wilayah sebelah dengan nada yang keras, lantang, ya itu karena kesehariannya mereka seperti itu. Makanya tidak bisa kita samakan dengan hal-hal yang seperti itu. Ya kita hanya bisa menerima, oh itu eh, memang kesehariannya seperti itu, cara bicaranya seperti itu aja. Niat suuzon itu harus kita hilangkan. Sebagaimana rasa pesimis yang tadi. Niat yang baik itu kita harus husnudon, berprasangka baik, tidak boleh berprasangka buruk. Contohnya, sendal kamu di masjid hilang. Itu ya hilang itu mungkin karena punyamu banyak yang kembar sendalnya. Ataupun musim hujan seperti ini terbawa air. Ya walaupun memang ada kadang orang yang sengaja mengambil. Tapi kan kita tidak bisa mengecap salah satu orang karena itu kan tempat umum. Masjid itu ya ibaratnya tempat umum. Tempat umumnya orang beribadah. Nah, walaupun di sekitar kita ada yang sudah orang terbukti suka ngambil, orang terbukti suka suka ngambil punya kita, punya teman-teman. Tapi kita di pas seperti itu kalau kita tidak punya bukti, kita tidak punya kewajiban untuk menuduh. Nah dari niat itu silakan, niat yang baik, niat yang lurus untuk proses yang baik juga, untuk proses yang lurus juga, ya hasilnya nanti akan baik. Bagus itu sebisa mungkin ya menjadi bagus di kita, bagus pada pandangan orang lain, bagus di pandangan Tuhan. Tuhan itu akan menilai kita itu ya tidak hanya komunikasi kita kepada Tuhan saja yang dinilai, tapi seluruhnya. Kita sebagai manusia kok menyakiti diri sendiri itu di mata Tuhan mungkin juga tidak akan dinilai bagus. Artinya kita punya badan ya harus dirawat, harus berusaha sehat. Karena sehat itu adalah sumber untuk berbuat baik. Maksudnya salah satu sumber untuk berbuat baik itu kita ingin tetangga kita punya hajat misalnya. Nah kita sudah punya niat baik, tapi kan kita tidak bisa menilai niat baik itu yang lebih. Hanya niatnya saja. Walaupun niat itu sudah bagus, tapi kan kalau menambah kita eksekusi, kita jalankan, kita membantu pasang tarupnya, membantu misalnya tetangga itu nyembelih kambing, nyembelih ayam, kita bantu ngolahnya dan lain-lain. Nah itu kan nilainya tambah, nilainya lebih. Kecuali tadi yang dari segi niatnya saja. Semua niat yang baik itu sudah tertulis oleh Sang Pencipta. Teman-teman sekalian, kunci hidup itu hanyalah mencari hal yang pantas baik untuk diri kita sendiri, untuk orang lain, dan untuk Tuhan.
Sebisa mungkin kita berbuat baik itu ya selayaknya kita menjadi orang yang pantas mendapatkan nilai bintang yang baik. Hidupku dan hidupmu mungkin berbeda. Berbeda tahtanya, berbeda hartanya, berbeda keturunannya. Tapi di mata Tuhan kita sama. Sama-sama dinilai dari takwanya. Saya jelas ya itu ya. Nah, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat diri saya sendiri, bisa bermanfaat untuk kalian semuanya, baik kalian yang sekarang mendengarkan langsung ataupun kalian menyampaikan kepada orang lain. Video ini akan berguna jika kalian bisa menyaring, bisa memetik hikmah-hikmah yang saya sampaikan dan bisa membenarkan apa yang saya ucapkan itu ada kesalahan untuk diluruskan, tidak untuk disebarluaskan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat kepada kalian semua sebagai penambah semangat, bisa menjadi inspirasi hidup, terutama untuk diri sendiri, dan semoga juga bisa bermanfaat buat orang di sekitar kalian. Terima kasih, selamat menjalankan kehidupan yang lebih baik. Semoga Tuhan memberkahi kehidupan kita, selayaknya kita menjadi hamba yang sepantasnya besok akan mendapatkan kebaikan di alam yang kekal. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.